Jeritan Rahayu menggema di dalam rumah, membuat Ratna terkejut dan ketakutan. Tubuh Rahayu bergetar hebat, sementara bayangan hitam mulai membentuk sosok yang lebih jelas di sekelilingnya. Mata Ratna melebar saat melihat makhluk itu perlahan-lahan memperlihatkan wujudnya, sesosok perempuan berambut panjang dengan mata hitam legam dan senyum menyeramkan. Ki Joyo tertawa kecil, suaranya terdengar bergema. Kalian tidak bisa mengusirnya. Ia telah terikat dengan anak dalam kandungan itu. Kalian hanya membuang-buang waktu. Ustaz Rahman segera mengambil air ruqyah dan menyiramkan sedikit ke tubuh Rahayu. Seketika, tubuh Rahayu menegang, dan jeritannya semakin memilukan. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti suara rintihan dari dimensi lain. Anak ini milikku. Kalian tidak bisa merubah takdirnya. Ustaz Rahman terus melantunkan ayat suci, sementara Ratna berusaha menenangkan Rahayu yang semakin kehilangan kesadarannya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan tubuhnya terasa semakin berat seakan ada sesuatu yang menghisap energinya. Tiba-tiba, Ki Joyo mengangkat tangannya, dan angin kencang berhembus di dalam rumah. Sudah cukup. Kalau kalian terus melawan, akibatnya akan lebih buruk. Namun Ustaz Rahman tidak menghentikan doanya. Dengan penuh keyakinan, ia menyiramkan lebih banyak air ruqyah ke arah Ki Joyo. Tiba-tiba, lelaki tua itu menjerit, tubuhnya tersentak mundur. Seketika, bayangan hitam itu pun ikut bergetar, mengeluarkan suara lengkingan panjang sebelum akhirnya memudar perlahan. Ratna menghela napas lega, tapi Ustaz Rahman masih terlihat waspada. Ini belum selesai. Mereka hanya mundur sementara, tapi mereka pasti akan kembali. Kita harus segera mencari cara untuk memutus ikatan Rahayu dengan jin itu. Ratna menggenggam tangan sahabatnya yang masih gemetar. Kita akan mencari cara, Ustaz. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan Rahayu. Di luar rumah, Ki Joyo yang masih terduduk lemas menatap rumah Ustaz Rahman dengan mata penuh amarah. Bibirnya menyeringai, lalu berbisik dengan suara dingin, kalian boleh menang kali ini, tapi jangan pernah berpikir kalian sudah bebas. Aku akan kembali. Dan dari balik bayangan, suara tawa makhluk gaib terdengar menggema di kegelapan malam. Suasana rumah Ustaz Rahman masih mencekam setelah kejadian tadi. Rahayu kini tertidur dengan wajah pucat, napasnya tersengal, dan tubuhnya terlihat semakin lemah. Ratna duduk di sampingnya, menggenggam tangan sahabatnya dengan erat. Ia takut jika jin itu kembali. Kita harus bertindak cepat, ujar Ustaz Rahman dengan suara tegas. Jin itu belum sepenuhnya pergi. Ikatan mereka masih ada. Ratna mengangguk dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Aku tidak bisa melihat Rahayu terus seperti ini. Ustaz Rahman menghela napas panjang. Kita harus mencari tahu siapa yang pertama kali memberi pesugihan ini kepada Rahayu. Jika kita menemukan orang itu, kita bisa tahu cara memutus ikatan ini. Ratna teringat sesuatu. Orang yang memberikan pesugihan ini. Seorang wanita tua di desa sebelah. Rahayu pernah menyebut namanya, Makarti. Mata Ustaz Rahman menyipit. Jika benar Makarti yang memberikan pesugihan itu, maka kita harus segera menemuinya. Dia pasti tahu sesuatu. Malam itu juga, Ustaz Rahman dan Ratna memutuskan pergi ke rumah Makarti. Mereka meninggalkan Rahayu dalam penjagaan seorang santri Ustaz Rahman, berharap tidak akan ada gangguan selama mereka pergi. Sesampainya di rumah Makarti, mereka mendapati rumah itu gelap dan sepi. Ratna merasa ragu untuk mengetuk pintu, tetapi Ustaz Rahman melangkah maju dan mengetuk dengan tegas.
Assalamualaikum, McCarthy. Kami ingin berbicara. Sunyi. Tak ada jawaban. Ratna mulai merasa tidak enak. Apa mungkin dia tidak ada di rumah? Namun, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari dalam. Pintu kayu tua itu berderit perlahan terbuka, memperlihatkan sosok seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan senyum yang sulit diartikan. Kalian datang juga, suara McCarthy lirih, hampir seperti bisikan. Ratna merasakan hawa dingin menyusup ke tubuhnya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita ini. Kami ingin tahu tentang pesugihan yang diberikan kepada Rahayu, kata Ustaz Rahman tanpa basa-basi. Kami ingin memutuskan ikatannya dengan jin itu. McCarthy tertawa pelan, suara tawanya membuat bulu kuduk Ratna meremang. Ikatan itu tidak bisa diputus semudah itu, Ustaz. Apa yang sudah diberikan, harus dibayar dengan harga yang setimpal. Ratna merasa marah. Apa maksudmu? Rahayu tidak pernah tahu risikonya. Kau menipunya. McCarthy menatap Ratna tajam. Tidak ada yang bisa kembali setelah membuat perjanjian dengan mereka. Jika kalian ingin menyelamatkan Rahayu, ia berhenti sejenak, lalu tersenyum mengerikan. Seseorang harus menggantikan tempatnya. Ratna tercekat, matanya membelalak. Ustaz Rahman semakin waspada. Tidak ada tawar-menawar dengan iblis. Kami akan menemukan cara lain. McCarthy terkekeh, lalu berbisik pelan, kalau begitu, bersiaplah. Karena jin itu tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengambil yang menjadi hak mereka. Dan tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari belakang mereka. Ratna dan Ustaz Rahman terperanjat mendengar ketukan keras di pintu belakang rumah McCarthy. Suara itu terdengar seperti seseorang yang terburu-buru, hampir seperti benturan yang memaksa. McCarthy tersenyum tipis, seolah sudah menunggu kejadian ini. Mereka sudah datang, bisiknya pelan. Ratna menoleh ke Ustaz Rahman dengan wajah tegang. Apa maksudnya, Ustaz? Belum sempat Ustaz Rahman menjawab, pintu belakang rumah terbuka sendiri dengan suara nyaring. Angin dingin menerobos masuk, membawa serta aroma anyir yang menyengat. Dari kegelapan di luar, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah membara. Manusia, kau pikir bisa lepas begitu saja dari perjanjian ini? Suara makhluk itu menggema, berat dan menekan, seolah langsung menusuk ke dalam pikiran mereka. Ratna mundur selangkah, tangannya bergetar. Ustaz Rahman dengan sigap meraih tasbih di tangannya dan mulai melantunkan doa. Kami datang untuk memutus perjanjian ini. Kembalilah ke tempat asalmu. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan deretan giginya yang tajam. Tak semudah itu, Ustaz. Ikatan ini sudah terjalin, hanya bisa diputus jika ada pengganti. Ratna menoleh ke McCarthy dengan geram. Ini semua ulahmu. Kau yang menyeret Rahayu ke dalam ini. McCarthy terkekeh. Aku hanya perantara, anak muda. Rahayu yang datang padaku, meminta kekayaan. Aku memberinya jalan. Ustaz Rahman terus membaca doa, membuat makhluk itu terlihat gelisah. Namun, perlahan, lantunan doa itu terasa mulai kehilangan kekuatannya. Makhluk berjubah hitam itu melangkah masuk, udara di sekitarnya semakin berat. Waktunya habis, bisiknya. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar jeritan panjang Rahayu. Ratna langsung panik. Rahayu. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah McCarthy, diikuti oleh Ustaz Rahman. McCarthy hanya tertawa di belakang mereka. Pergilah, tapi ingat, ini baru permulaan. Saat mereka kembali ke rumah Ustaz Rahman, mereka menemukan Rahayu tergeletak di lantai, tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah,
matanya kosong, dan mulutnya berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Jin itu belum menyerah. Ratna berdiri gemetar di depan tubuh Rahayu yang melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Cahaya lampu redup membuat bayangan tubuhnya tampak melayang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikannya. Bibir Rahayu terus bergerak, merapalkan sesuatu dalam bahasa asing yang terdengar menyeramkan. Ustaz Rahman melangkah maju, berusaha tetap tenang meskipun hawa di dalam ruangan terasa semakin berat. Ini bukan Rahayu yang berbicara, gumamnya. Ratna menggigit bibirnya. Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Ustaz Rahman mengangkat tangannya dan mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Namun, semakin keras ia membaca, semakin kuat tubuh Rahayu bergetar. Matanya mendadak terbuka lebar, penuh dengan warna hitam pekat tanpa bola mata. Apa yang telah kau lakukan? Suara itu keluar dari mulut Rahayu, tetapi bukan suaranya. Lebih dalam, lebih bergema, dan penuh amarah. Ustaz Rahman tidak berhenti membaca, namun tiba-tiba tubuh Rahayu tersentak, lalu terdorong ke belakang seolah ada kekuatan tak terlihat yang melemparkannya. Ia menghantam dinding dengan keras dan jatuh ke lantai. Ratna menjerit dan segera berlari menghampiri sahabatnya, Rahayu. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, Rahayu kembali mengangkat kepalanya perlahan. Mata hitamnya kini menatap Ratna tajam, penuh kebencian. Aku akan mengambilnya, bisiknya berulang kali. Ratna terhuyung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ustaz, dia. Sebelum Ratna bisa menyelesaikan kalimatnya, angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam ruangan, membuat benda-benda beterbangan. Lampu berkelip-kelip sebelum akhirnya padam, menyisakan ruangan dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa yang mengerikan. Bukan hanya satu, tetapi banyak, seolah berasal dari berbagai arah. Ustaz Rahman segera menyalakan senter yang ia bawa dan mengarahkan cahayanya ke wajah Rahayu. Seketika, tubuh Rahayu tersentak dan matanya kembali ke warna aslinya. Ia mengerang kesakitan dan jatuh ke pelukan Ratna. Namun, di sudut ruangan, bayangan hitam tinggi menjulang masih berdiri, menatap mereka tanpa mata. Ini belum selesai, bisiknya sebelum menghilang dalam kegelapan. Rahayu mulai menangis di pelukan Ratna. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Aku takut, Ratna. Ustaz Rahman menghela napas berat. Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Ratna mengangguk, meski dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan dari teror yang lebih besar. Malam semakin larut, namun ketegangan di rumah Ustaz Rahman belum juga mereda. Rahayu masih terbaring lemah di lantai, sementara Ratna duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Tubuh Rahayu dingin, dan wajahnya tampak semakin pucat. Ustaz, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara Ratna bergetar, matanya berkaca-kaca. Ustaz Rahman menghela napas panjang. Kita harus segera memutus ikatan Rahayu dengan jin itu. Kalau tidak, mereka akan terus menuntutnya. Tiba-tiba, Rahayu tersentak dan membuka matanya. Namun kali ini, matanya kembali berubah menjadi hitam legam. Dengan suara serak yang bukan miliknya, ia berkata, kalian tidak akan bisa memisahkan kami, dia sudah menjadi milik kami. Ratna menjerit dan mundur, sementara Ustaz Rahman tetap tenang. Ia meraih segenggam garam yang sudah dibacakan doa sebelumnya, lalu menaburkannya ke sekitar tubuh Rahayu. Seketika, Rahayu berteriak kesakitan, tubuhnya melengkung dengan cara yang tidak wajar. Asap tipis keluar dari pori-porinya,
dan suara-suara bisikan aneh memenuhi ruangan. Ratna menangis melihat keadaan sahabatnya. "Rahayu, bertahanlah." Ustaz Rahman terus melantunkan ayat-ayat suci. Tubuh Rahayu kembali tersentak-sentak, lalu tiba-tiba terkulai lemas. Matanya yang semula hitam pekat kini kembali normal, meski napasnya masih tersengal. Ratna buru-buru memeluknya. "Rahayu, kau baik-baik saja?" Rahayu mengangguk lemah, air mata mengalir di pipinya. Aku merasa kosong, mereka masih ada di dalam kepalaku." Ustaz Rahman menatap keduanya dengan serius. "Kita belum selesai. Jin itu masih mengincarnya. Kita harus mencari tahu lebih jauh tentang perjanjian yang dibuat Rahayu dan bagaimana cara memutuskannya secara permanen." Ratna mengangguk, tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan sahabatnya jatuh lebih dalam ke dalam cengkeraman makhluk gaib itu. Namun, tanpa mereka sadari, di luar rumah, sepasang mata merah membara mengawasi mereka dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk kembali menuntut janjinya. Malam itu, rumah Ustaz Rahman dipenuhi hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Meskipun Rahayu tampak tenang setelah ritual tadi, Ratna tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Bayangan makhluk bermata merah yang mengawasi mereka dari luar masih terpatri di benaknya. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama," ujar Ustaz Rahman, suaranya tegas. "Kita harus mencari tahu bagaimana perjanjian ini dimulai dan apa yang sebenarnya telah diberikan Rahayu sebagai gantinya." Rahayu yang masih lemah berusaha bangkit. Aku tidak ingat semuanya. Tapi aku ingat ada darah." Ratna menatap sahabatnya dengan khawatir. "Darah? Maksudmu apa, Rahayu?" "Aku ingat, di malam pertama setelah aku melakukan ritual itu, tanganku terluka. Ada sesuatu yang menghisap darahku. Aku pikir itu hanya imajinasiku, tapi setelah itu, mimpi-mimpi aneh mulai datang." Ustaz Rahman semakin serius. "Ini bukan hanya sekadar perjanjian biasa. Jika darahmu telah menjadi bagian dari ritual itu, maka ikatanmu dengan jin itu lebih kuat dari yang kita duga." Suasana semakin tegang. Angin malam bertiup kencang, membuat jendela bergetar. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Ketukan itu terdengar aneh, seperti kuku tajam yang menggores kayu. Ratna menelan ludah. Siapa yang mengetuk di jam segini? Ustaz Rahman berdiri dan berjalan menuju pintu. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Namun saat ia hendak menutup kembali pintu, suara lirih terdengar. "Buka, aku tahu cara menyelamatkannya." Ustaz Rahman menoleh ke belakang, memastikan Ratna dan Rahayu tetap berada di tempatnya. Ia menghela napas lalu membuka pintu perlahan. Di depan pintu berdiri seorang perempuan tua berjubah hitam dengan mata yang cekung dan kulit penuh keriput. "McCarthy, aku sudah memperingatkan kalian," katanya dengan suara parau. "Sekarang, sudah terlambat untuk mundur." Ratna merasakan bulu kuduknya meremang. "Apa maksudmu?" McCarthy menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam. "Mereka sudah mengambil bagian dari jiwanya. Jika ingin memutus perjanjian ini, kalian harus memberi sesuatu yang lebih berharga sebagai gantinya." Ustaz Rahman mengepalkan tangannya. Tidak ada tawar-menawar dengan iblis. McCarthy tertawa pelan. "Kalau begitu, bersiaplah. Sebentar lagi, mereka akan datang, dan kali ini, mereka tidak hanya akan mengambil Rahayu." Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar hebat. Angin bertiup makin kencang, dan suara bisikan mengerikan memenuhi ruangan. Lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Dari kegelapan,
terdengar suara tawa yang menyeramkan. Suara tawa yang menyeramkan bergema di seluruh rumah, seakan berasal dari setiap sudut kegelapan. Ratna memeluk Rahayu erat, tubuh mereka berdua gemetar ketakutan. Ustaz Rahman meraih tasbihnya, mempererat genggamannya, lalu mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Makarti tetap berdiri di ambang pintu, matanya yang cekung memancarkan ketenangan yang aneh. Aku sudah bilang, mereka datang. Tiba-tiba, angin dingin bertiup semakin kencang, menumbangkan benda-benda di dalam rumah. Jendela terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan kegelapan pekat di luar. Dari bayangan, perlahan-lahan muncul sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tertutup, hanya dua mata merah menyala yang tampak di balik kegelapan kain yang menyelubunginya. Rahayu, suara berat dan bergaung itu memanggil. Waktumu telah tiba. Rahayu menggigit bibirnya, air matanya mengalir deras. Aku tidak mau ikut dengan kalian. Sosok berjubah hitam mengangkat satu tangan, lalu mencengkeram udara. Seketika, tubuh Rahayu tersentak ke belakang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya. Ratna berusaha menahannya, namun dorongan tak terlihat membuatnya terpental ke lantai. Ustaz Rahman melangkah maju, membaca ayat suci semakin kencang. Sosok berjubah hitam meringis, matanya menyala lebih terang. Kau tak bisa melawanku dengan ayat-ayat itu. Dia sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada manusia yang benar-benar milik kalian, balas Ustaz Rahman tegas. Selama ada iman, ada jalan kembali. Makarti terkekeh pelan. Kalau begitu, mari kita lihat, apakah iman bisa mengalahkan perjanjian darah. Dengan satu gerakan tangannya, lantai tiba-tiba merekah. Cahaya merah menyala keluar dari celah-celahnya, memperlihatkan simbol-simbol kuno yang terukir di tanah. Asap hitam mengepul ke udara, memenuhi ruangan dengan aroma busuk yang menyengat. Ratna mencoba merangkak ke arah Rahayu, yang kini tubuhnya melayang perlahan di atas simbol tersebut. Mata sahabatnya itu kembali berubah hitam pekat, dan dari bibirnya keluar bisikan dalam bahasa yang tidak dipahami. Tidak, tidak, Ratna menangis histeris. Rahayu, sadarlah. Ustaz Rahman menguatkan bacaannya. Perlahan, cahaya putih mulai menyelimuti tubuhnya, memancar ke seluruh ruangan, menembus asap hitam yang menyelimuti Rahayu. Sosok berjubah hitam menjerit marah, lalu melesat ke arah Ustaz Rahman, mencoba menghentikannya. Namun sebelum ia bisa menyentuh sang ustaz, sebuah cahaya terang meledak dari dalam rumah, mengguncang segalanya. Dalam ledakan cahaya itu, terdengar jeritan melengking. Dan Rahayu pun terjatuh ke lantai, tak sadarkan diri. Suasana hening setelah ledakan cahaya yang memenuhi ruangan. Ratna bergegas merangkak ke arah Rahayu yang tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Dadanya naik turun dengan napas terputus-putus, seolah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam tubuhnya. Ustaz Rahman masih berdiri tegak, meski tubuhnya tampak lelah. Tangannya masih memegang tasbih, sementara matanya menatap tajam ke arah bayangan hitam yang mulai memudar. Makarti menyeringai. Kalian pikir ini sudah berakhir? Suaranya penuh ejekan. Kalian hanya memperlambat takdirnya. Rahayu tetap milik mereka. Tidak ada yang bisa memiliki Rahayu selain Allah, balas Ustaz Rahman tegas. Ia mendekati tubuh Rahayu dan meletakkan tangannya di atas kening gadis itu. Dengan suara penuh keyakinan, ia mulai melantunkan doa-doa perlindungan. Tiba-tiba, tubuh Rahayu tersentak. Matanya terbuka lebar, tetapi yang tampak bukan lagi mata manusia. Sepasang bola mata hitam pekat, tak berbiji, menatap kosong ke langit-langit.
Dari bibirnya keluar suara serak dan berlapis, bukan lagi miliknya sendiri. Aku tidak akan pergi, dia adalah rumahku sekarang. Ratna menahan napas. Air matanya berlinang saat ia menggenggam tangan Rahayu. Kamu harus melawan, Rahayu. Kamu bukan milik mereka. Tubuh Rahayu kembali bergetar hebat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Ustaz Rahman mempercepat bacaannya, sementara makhluk dalam tubuh Rahayu melengking kesakitan. Tiba-tiba, lantai kembali bergetar. Cahaya merah menyala dari celah-celahnya. Dari kegelapan, muncul sesosok makhluk tinggi bersisik hitam dengan mata menyala merah darah. Aura kehadirannya begitu mencekam hingga udara seolah berhenti bergerak. Sia-sia, makhluk itu menggeram. Ia telah menjadi bagian dariku sejak darahnya pertama kali diberikan. McCarthy tertawa kecil. Sudah kubilang, kalian tidak akan bisa mengalahkan mereka tanpa pengorbanan yang setimpal. Ratna menoleh panik ke arah Ustaz Rahman. Apa maksudnya, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Ustaz Rahman menatap dalam ke arah Ratna dan Rahayu. Wajahnya tampak berat seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang sulit. Satu-satunya cara untuk memutus ikatan ini, adalah dengan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Ratna membeku. Maksudnya, Ustaz Rahman menutup matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. Nyawa sebagai tebusan, atau keyakinan yang tak tergoyahkan. McCarthy menyeringai semakin lebar. Pertanyaannya, siapa yang bersedia membayar harga itu? Sementara itu, tubuh Rahayu semakin lemah. Wajahnya pucat, napasnya semakin tipis. Waktu mereka hampir habis. McCarthy mengangkat kedua tangannya, dan dalam sekejap, bayangan hitam menyelimuti ruangan. Angin kencang berputar-putar, menimbulkan suara gemuruh yang menggema. Mata merahnya menyala semakin terang, memancarkan kebencian yang dalam. Kalian pikir bisa melawan kehendak kami? Suaranya menggema, bercampur dengan tawa makhluk-makhluk gaib yang mengintai dari kegelapan. Ratna menggenggam erat tangan Rahayu yang kini semakin dingin. Ustaz Rahman tak mundur sedikit pun, bibirnya terus mengucapkan doa-doa yang semakin keras dan penuh keyakinan. Allah Maha Besar, tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya. Makhluk bersisik hitam di tengah lingkaran merah meraung marah. Ia mengangkat tangannya, menciptakan pusaran energi gelap yang bergerak menuju Rahayu. Ratna berteriak dan berusaha melindungi sahabatnya, tetapi tubuhnya terasa tertahan oleh tekanan yang luar biasa. Tepat saat energi itu hampir menyentuh tubuh Rahayu, cahaya putih terang muncul dari dalam dirinya. Mata Rahayu yang sebelumnya kosong perlahan kembali bersinar, dan suara lembut namun tegas terdengar dari bibirnya. Aku bukan milik kalian, aku tidak akan tunduk pada kegelapan. Tubuhnya bergetar hebat, dan tiba-tiba, cahaya itu semakin membesar, menembus bayangan hitam yang mengelilinginya. McCarthy menjerit, berusaha melawan kekuatan itu, tetapi tubuhnya justru mundur dengan sendirinya. Ustaz Rahman memanfaatkan kesempatan itu untuk menyempurnakan doa-doanya. Ia menaburkan air suci ke arah makhluk bersisik hitam yang langsung meraung kesakitan. Asap hitam keluar dari tubuhnya, dan perlahan, ia mulai melemah. McCarthy menggertakkan giginya. Ini belum berakhir, teriaknya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi cahaya dari tubuh Rahayu semakin membesar dan menelan semua kegelapan di dalam ruangan. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras, dan semua bayangan menghilang. McCarthy menghilang dalam kabut pekat, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Rahayu terjatuh ke pelukan Ratna, tubuhnya kini kembali normal, meski masih tampak lemah.
Ustaz Rahman menghela napas lega. Alhamdulillah, kutukan itu telah terpecah. Ratna menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Rahayu, kau kembali. Rahayu mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Aku bisa merasakan kehangatan lagi. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega sepenuhnya, terdengar suara samar dari sudut ruangan. Sebuah bayangan hitam yang tersisa bergerak perlahan, menggumamkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Mereka belum sepenuhnya bebas dari ancaman ini. Ruangan yang tadinya penuh dengan kekacauan kini perlahan menjadi sunyi. Asap hitam yang tersisa melayang di udara, seolah masih mencari celah untuk kembali merasuki seseorang. Ratna membantu Rahayu duduk dengan lebih nyaman, sementara Ustaz Rahman tetap menggenggam tasbihnya erat. Ini belum selesai, bisik Ustaz Rahman. Jin itu masih ada, meskipun kekuatannya sudah melemah. Tiba-tiba, bayangan hitam yang tadinya samar mulai bergerak cepat ke arah tubuh Rahayu. Ratna menjerit dan langsung merangkul sahabatnya, berusaha melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Namun sebelum bayangan itu bisa menyentuh Rahayu, sebuah sinar terang muncul dari tubuh gadis itu. Cahaya tersebut bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan dari kalung kecil yang sejak tadi menggantung di lehernya. Kalung itu adalah peninggalan ibunya, dan entah bagaimana, kini bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. Jin yang tersisa mengeluarkan jeritan melengking sebelum tubuhnya tercerai-berai menjadi asap tipis yang akhirnya menghilang sepenuhnya. Ustaz Rahman menarik napas lega. Allah Maha Besar, akhirnya, semua benar-benar berakhir. Rahayu meraba kalungnya dengan bingung. Aku tidak tahu kalau benda ini. Ratna tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Mungkin ibumu selalu melindungimu, bahkan setelah beliau tiada. Rahayu menangis dalam diam. Bukan hanya karena semua ini akhirnya selesai, tetapi juga karena beban yang selama ini menghantuinya akhirnya sirna. Tak ada lagi suara-suara aneh di kepalanya, tak ada lagi rasa dingin yang menusuk tulangnya. Ia merasa seperti manusia biasa lagi. Ustaz Rahman menoleh ke arah bekas lingkaran merah yang kini hanya menyisakan noda hitam di lantai. Rumah ini harus disucikan kembali. Jangan pernah tinggal di sini lagi, Rahayu. Gadis itu mengangguk. Ia tahu, ia harus meninggalkan masa lalunya dan memulai hidup baru. Namun, jauh di dalam hutan, angin berbisik membawa suara samar, seolah ada sesuatu yang belum sepenuhnya berakhir. Pagi menjelang, cahaya matahari perlahan menembus jendela rumah yang kini terasa lebih hangat. Ratna dan Rahayu masih duduk berdampingan, saling menggenggam tangan, merasakan kelegaan setelah melalui malam penuh kengerian. Ustaz Rahman menutup tasbihnya dengan napas panjang. Segala puji bagi Allah, akhirnya semua ini berakhir, gumamnya dengan mata penuh ketenangan. Rahayu menatap ruangan itu dengan mata berkaca-kaca. Rumah ini, yang selama ini menjadi tempatnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan, kini terasa berbeda. Tidak ada lagi kehadiran gelap yang mengintai, tidak ada lagi bisikan mengerikan yang menghantui pikirannya. Namun, ia tahu bahwa tinggal di sini bukanlah pilihan. Aku harus pergi, ucapnya pelan. Ratna menoleh, melihat sahabatnya yang kini tampak lebih tegar. Kau yakin? Rahayu mengangguk. Tempat ini terlalu banyak menyimpan kenangan buruk. Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari semua ini. Ustaz Rahman tersenyum bijak. Itu pilihan yang baik, nak. Kadang, untuk benar-benar lepas dari belenggu masa lalu, kita harus melangkah maju. Mereka bertiga bangkit dan berjalan keluar rumah. Langkah Rahayu terasa ringan,
seolah beban yang selama ini menekannya telah sirna. Namun, saat ia menoleh untuk terakhir kalinya, sebuah hembusan angin menerpa wajahnya. Dalam sekejap, samar-samar ia mendengar suara berbisik dari dalam rumah itu. Suara yang familiar, tetapi kini terdengar lemah dan menyerah. Kau menang, tapi aku akan selalu ada. Rahayu merinding, tetapi kali ini ia tidak merasa takut. Ia hanya tersenyum tipis dan berbisik, tidak lagi. Dengan langkah pasti, ia pergi meninggalkan rumah itu, berjalan menuju masa depan yang lebih terang, tanpa bayangan ketakutan yang selama ini menghantuinya. Sementara itu, di dalam hutan yang lebat, angin kembali berbisik, membawa kisah lain yang menanti untuk diceritakan.